Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Tiara Stiani. Saya dari kelompok 1 Latsar CPNS, golongan 2 gelombang 5, Kementerian Pertahanan. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai nilai dasar pegawai negeri sipil, yaitu etika publik. Yang pertama, pengertian dari etika publik itu sendiri. Refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian bagian 1 yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat, disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Keenam, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan tugasnya, yaitu poin 8. Yang ke-9, yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Poin 10, yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian ada juga nilai dasar etika publik yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang ke-9, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah. Yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Poin berikutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, yaitu poin 11. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dan dalam pekerjaan. 15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian lanjut berikutnya, dimensi etika publik. Etika publik memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Oke, kita coba akan jelaskan dari masing-masing dimensi ini. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kemudian dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini sendiri ada 3. Yang pertama adalah akuntabel, yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan kepada rakyat. Yang kedua adalah transparan, yaitu organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri. Yang ketiga yaitu netral. ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
Lanjut pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Kemudian perilaku pejabat publik. Yang pertama dipengaruhi oleh mindset, yaitu dibutuhkan adanya perubahan pola pikir. Yang kedua, penguasa yang berkaitan dengan pelayanan. Yang ketiga, wewenang, yaitu memiliki peranan karena kewenangannya. Yang keempat adalah jabatan. Dalam mengemban jabatan, dia harus amanah dan bertanggung jawab. Kemudian ada 8 area reformasi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga adalah penataan dan pengaturan organisasi, yang keempat penata laksanaan, yang kelima penataan sistem manajemen SDM, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh penguatan pengawasan, dan yang terakhir nomor 8 adalah peningkatan pelayanan publik. Bagian kedua itu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Yang pertama adalah kewaspadaan profesional, yaitu dengan menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukan sebagai seorang pembuat keputusan. Kemudian yang kedua adalah kewaspadaan spiritual, yaitu menerapkan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Legitimasi kekuasaan, yaitu dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku pada pejabat, akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Ada 3 legitimasi, yaitu yang pertama legitimasi kekuasaan, yang kedua legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Sumber kode etik ASN sendiri yaitu ada 6. Yang pertama peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang. Yang kedua peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketiga peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang keempat peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Yang kelima adalah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya implisit. Mengenai pelaksanaannya, dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai pejabat itu sendiri. Namun diharapkan setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaati dengan kesadaran yang tulus. Kemudian bagian ketiga yaitu keterkaitan etika publik dengan agenda nilai-nilai dasar ASN. Keterkaitan itu sendiri tertuang dalam undang-undang mengenai ASN yang mengatur 12 kode etik dan juga kode perilaku ASN dan 15 nilai dasar etika publik ASN. Poin-poin tersebut menjadi acuan dan harapan bagaimana seorang ASN diharapkan dapat bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Kemudian bagian keempat yaitu refleksi nilai-nilai atau internalisasinya. Yang pertama adalah bersikap profesional dalam memisahkan urusan personal dalam dunia pekerjaan. Yang kedua senantiasa berkata jujur, tanggung jawab dalam segala tugas. Kemudian yang ketiga disiplin. Kemudian yang keempat memberikan pelayanan kesehatan dengan ramah dan sopan. Dan poin terakhir adalah mematuhi perintah atasan atau loyalitas. Demikian podcast kali ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.